Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution. Merdeka! Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon putusan PD Perjuangan yang resmi memecat dirinya sebagai anggota. Gibran mengaku menghormati keputusan tersebut. Hal tersebut disampaikan Gibran usai mendampingi Prabowo pada saat akan bertolak ke Kairo, Mesir. Gibran mengatakan saat ini dirinya memilih untuk fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Ia pun tak banyak berkomentar saat ditanya ihwal kemungkinan bergabung dengan partai politik lain. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, terima kasih. Tunggu saja. Tunggu saja. Kalau ada ajakan ya ada apa? Sementara di tempat yang terpisah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ikut buka suara mengenai pemecatan ia dari PDI Perjuangan. Joko Widodo menghormati keputusan PDIP dan menyerahkan kepada waktu yang akan mengujinya. PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bob. Ya ada apa? Ada apa? Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu aja. Pak, untuk KPA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tak lama setelah pengumuman resmi dipecat PDI Perjuangan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo malah mengunggah video jalan-jalan bersama istri dan cucunya di akun Instagram dan X miliknya. Dari video ini, tampak pula Gibran dan istrinya Selvi Ananda. Joko Widodo mungkin saja tidak terkejut dengan pemecatan ini, karena 8 hari sebelum ada pemecatan resmi oleh PDI Perjuangan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah tahu bahwa ia tak dianggap lagi sebagai keluarga oleh PDIP. Jokowi pun saat itu hanya menyeletuk partai perorangan. Menyatakan bahwa Pak Jokowi contohnya sudah bukan lagi dari partai Jokowi. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Tapi Pak Jokowi masih ingin di PDIP Pak? Ya udah itu. Kelompok sukarelawan pendukung Jokowi yakni Projo tak ambil pusing dengan alasan Jokowi dipecat karena dianggap berkhianat dengan partai dan menyalahgunakan kekuasaan. Projo justru menilainya sederhana. PDIP berarti sekarang tak lagi membutuhkan sosok Jokowi. Saya pikir mungkin sekarang PDIP sudah yakin betul, sudah tidak punya relevansi lagi dengan Pak Jokowi, sudah tidak membutuhkan Pak Jokowi, dan dianggap kemudian jalannya berbeda. Kalau itu kan sudah kita tahu semua dari proses Pilpres yang lalu, dari ketika kemudian pasangan Prabowo Gibran secara resmi kemudian diusung dicalonkan dalam kontestasi Pilpres, semua rakyat juga sudah tahu bahwa jalannya berbeda, dan baru kemudian setahun lebih kemudian Partai PDIP melakukan keputusan resmi, yaitu mengeluarkan surat pemecatan.
Meski belakangan banyak partai politik yang membuka diri untuk Joko Widodo, Presiden ke-7 RI ini diprediksi belum akan mengambil keputusan untuk kembali berbaju partai dalam waktu dekat. Kalau dia konsisten dengan pemikiran politiknya selama ini, Pak Jokowi tidak akan masuk sebagai bagian dari partai politik yang sudah establishment itu. Karena tadi, sentimen terhadap publik terhadap partai masih negatif. Belum lagi misalnya kalau dihitung kalkulasi politiknya kan, misalnya kalau masuk ke partai Projo, nah pertanyaannya partai Projo ada garansi nggak untuk menjadi partai besar? Nah kemudian juga kalau masuk ke partai yang sudah ada, bagaimanapun partai yang sudah ada ownernya kan. Selain Joko Widodo, ada 27 kader PD Perjuangan yang juga dipecat, termasuk diantaranya putra-putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Pemecatan resmi oleh PDI Perjuangan ini juga menarik perhatian karena dihadiri oleh loyalis senior PDIP seperti Bambang Pacul, Oldi Dondo Kambe, hingga Said Abdullah. Adakah kaitan pengumuman pemecatan ini dengan Kongres PDI Perjuangan tahun 2025 yang menurut Megawati Soekarno Putri akan diawut-awut? Tim Liputan Metro TV. Alasan besar PDI Perjuangan memecat Jokowi, yakni Jokowi dinilai melanggar ADART, kode etik hingga disiplin partai. Keputusan itu tentunya akan menjadi catatan penting bagi parpol lain yang nantinya akan menerima Joko Widodo. Apakah pemecatan akan berdampak negatif untuk citra Jokowi atau justru menciptakan simpati? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan Chiko Hakim, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, Bung Ege, Bung Noel, dan Bang Chiko. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time ini. Saya ke Bang Ege dulu. Bang Ege, respon Pak Jokowi ketika ditanya akan kemana setelah dipecat oleh PDIP, mengatakan hanya waktu yang akan mengujinya, begitu ya. Apakah memang saat-saat sekarang ini sudah waktu yang tepat Pak Jokowi untuk mengumumkan kemana dia akan bergabung, parpol lain? Pasti tidak dan pasti belum. Jadi time will tell itu punya dua makna. Yang pertama biasanya diungkapkan ketika orang sendiri masih ragu-ragu ya untuk mengatakan kapan waktunya dia melakukan sesuatu yang signifikan. Dan yang kedua, betul pada bagian tertentu dia sendiri juga mungkin ya sedang ingin menyatakan dia dalam posisi yang katakanlah benar setidaknya menurut dirinya sendiri, dan kemudian karena itu mengatakan lihat saja nanti waktu akan membuktikan bahwa saya benar. Tetapi kalau menjawab pertanyaan Egan tadi artinya belum akan kemana-mana pada hari-hari ini. Tapi sudah menangkap sinyal belum nih kira-kira Pak Jokowi itu akan kemana? Apa yang kemudian ditunggu Pak Jokowi gitu, Bung Ege? Kalau bagi pengamat atau pemerhati dan peneliti, bukan sinyal itu yang penting. Sebetulnya alasan pemecatan, ini ada Chiko dan ada Noel ya, sebagai ketua Jokowi Mania. Di situ alasan pemecatannya antara lain ada dua ya yang paling utama, menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi gitu. Nah kalau yang kedua ada naik turunnya kita sudah lihat ya, indeks demokrasi Indonesia misalnya, setidaknya pada bagian itu sudah ada kenyataan dalam konteks indeks demokrasi yang menurun. Nah yang pertama ini menyalahgunakan kekuasaan ini nanti akan menimbulkan tarik-menarik yang panjang di antara kita ya. Noel kelihatannya sudah siap-siap, tetapi pada bagian lain dua alasan ini penting untuk sebetulnya saya ingin mengatakan PDIP sudah terlambat kalau mau melakukan hal seperti ini lebih awal mestinya. Kalau pada saat ini ya mungkin malah Pak Jokowinya yang akan lebih diuntungkan dalam konteks yaitu dia sudah tidak bisa lagi dinyatakan seperti orang yang pindah-pindah partai atau loncat-loncat gitu ya. Dulu ada istilah apa ya, putu atau apalah gitu yang loncat-loncat. Sekarang sudah tidak loncat Egan karena sudah diberhentikan. Jadi karena sudah diberhentikan bisa pindah ke yang lain gitu. Kalau dulu diberhentikan dengan agak cepat misalnya, ya atau sama sekali tidak diberhentikan, ya dia berarti bisa dinyatakan sebagai loncat gitu. Sudah agak terlambat Bang Chiko, kenapa nggak dari dulu? Kenapa kemudian sekarang begitu diumumkan secara resmi? Bukankah kemudian kita sudah tahu bahwa sudah disampaikan juga Pak Jokowi sudah bukan jadi keluarga PDIP, Bang Chiko? Ya itu tadi, kan Egan sendiri sudah menjawab pertanyaannya sendiri barusan. Bahwa sesungguhnya kita sudah berpisah jalan sudah lama secara de facto. Yang kemarin itu dilakukan adalah hanya untuk
mengofisialkan atau meresmikannya secara de jure bahwa memang sudah diberhentikan bersama dengan kader-kader lain, bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga Mas Gibran, juga Bobi, dan juga 27 kader di seluruh Indonesia lainnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan ADART. Jadi prinsipnya sebenarnya now atau kemarin atau besok sebenarnya sudah sama aja, karena secara de facto, secara kasat mata, masyarakat juga bisa menilai bahwa kami sudah berpisah jalan. Ada prinsip-prinsip yang berbeda yang kita jalankan masing-masing, dan tentunya banyak juga hal yang terkait dengan ADART, walaupun memang cuma disebutkan ada beberapa di dalam surat keputusan tersebut, tapi tentunya kita juga bisa melihat di pilkada ini jelas-jelas yang bersangkutan juga mendukung calon yang bukan didukung oleh PDI Perjuangan, dan itu sama dengan kesalahan dari Pak Effendi Simbolon misalnya kan terkait. Ya. Jadi sebenarnya pelanggarannya sudah banyak, secara de facto sudah. Nah, kemarin ini hanya mengetok palunya dan mengeluarkannya dalam bentuk surat. Nah, kita memulai chapter baru lah masing-masing PDI Perjuangan tanpa. Ciko, mohon maaf tadi dialognya kita terpotong karena kita mau melihat situasi terkini proses pemulangan Mary Jane. Bang Ciko, kembali ke topik dialog kita. Alasan kemudian Pak Jokowi dipecat ini kan agak sedikit keras begitu ya. Pak Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaannya melakukan intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini apakah kemudian ini juga didasari atas bukti yang kuat Bang Ciko, sehingga kemudian ini menjadi alasan bahwa kenapa Pak Jokowi akhirnya dipecat oleh PDIP, Bang Ciko? Kalau alasannya nggak keras ya tentunya nggak dipecat, ya kan. Kalau alasannya masih ringan-ringan saja pastinya masih bisa diajak bicara dan lain-lain. Selalu ada upaya mediasi. Tapi pada prinsipnya gini, kalau dari pihak kami itu kan sepihak, ya, sepihak kami yang menilai, melakukan penilaian, kita juga telah melakukan pendalaman terkait itu, ya menurut kami terbukti. Dan kalau tidak ada konteks atau yang bersangkutan yang kemudian kita tuangkan surat pemberhentian, kita kirimkan SK tersebut, tidak memprotes atau tidak membawanya pengadilan, ya itulah apa adanya artinya, itu aja. Ini kan kita harus menganggap ini kita set aside nama Joko Widodo atau nama Gibran atau nama Bobi Nasution. Ini adalah hubungan antara partai politik dengan kadernya, dan ada SK pengangkatan, ada SK juga pemberhentian, dan kebetulan ini adalah SK pemberhentian yang kemudian itu yang menjadi alasan-alasan yang telah diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri, dan tentunya kami meyakini terkait dengan alasan yang kami sampaikan. Oke, baik, saya akan berikan kesempatan kepada Bang Noel untuk menanggapi. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami di Prime Time News, saya ke Bang Noel. Bang Noel, menurut PDIP, Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya, mengintervensi MK sehingga merusak demokrasi. Tanggapan Anda, Bang Noel? Itu kapan mengintervensi kekuasaan? Saat PDI masih mendukung Pak Jokowi atau tidak? Pertanyaan itu penting. Artinya yang melanggar Pak Jokowinya atau partai yang mendukungnya. Karena kalau secara etik dan moral seharusnya yang harus disangsi itu partai yang mendukung beliau, bukannya Pak Jokowinya. Maksud saya logika politik ini jangan terbolak-balik. Sama itu kedua, saya rasa apa yang dilakukan oleh PDIP itu kesalahan besar. Kesalahan besar kenapa? Kalau seandainya ini partai besar, dia biarkan aja udah, ngapain gitu loh. Artinya Pak Jokowi ini adalah sosok yang masih diperhitungkan di mata PDIP. Dengan pemecatan ini memperkuat bahwa Jokowi ini adalah orang yang luar biasa di mata PDIP. Karena kenapa? Di luar sana itu bermacam-macam karpet. Ada karpet kuning, karpet merah, karpet biru, karpet putih sedang menunggu Pak Jokowi. Artinya ya Pak Jokowi disambut di luar sana. Kemudian dia berpartai atau tidak itu kan hak konstitusi beliau. Itu kita kan tidak mau Indonesia ini hanya melahirkan tiran-tiran baru
ketika beda pandangan politik kita habisi. Dan ini kan tradisi demokrasi yang tidak bagus. Walaupun betul tadi diundang Ciko, ini persoalan internal PDIP. Betul kita hormati soal internalnya. Tapi malah sepertinya melempar sesuatu yang tidak baik ke wajah PDIP sendiri sebagai PDIP partai yang selalu menggaungkan dengan slogan-slogan demokrasinya. Karena kan kita mau ke sana malah PDIP ini menjadi pelopor demokrasi. Karena saya juga dulu berjuang bersama di PDIP. Lantas tadi kawan-kawan yang tadi projo juga itu juga berjuang dulu di PDIP. Artinya kita tahulah. Artinya kita mau punya semangat demokrasi ini malah jangan dihinakan. Biar Indonesia ke depan ini lebih dewasa dalam menjalankan pilihan-pilihan demokrasinya, pilihan-pilihan demokratiknya. Kita tidak mau malah membuat demokrasi kita terpuruk ke depan. Kalau itu sebagai kritik, menurut saya ya jangan juga dibiarkan kesalahan-kesalahan ini. Jangan cuma sanksi, harusnya ada juga pertanggungjawaban secara moral dan politik PDIP sebagai partai pengusung Pak Jokowi. Gitu. Jangan seakan-akan ini kita dorong-dorong melanggar konstitusi lah. Yang menikmati itu siapa kemarin, gitu loh. Ya. Kan biar gimana pun PDIP punya dampak elektoral dengan usungan PDIP terhadap Pak Jokowi. Saya jangan seperti kacang lupa kulitnya lah, kira-kira begitu. Bang Gege, apakah ini merugikan PDIP sendiri mengenai pemecatan Jokowi ini? Sebelum sampai ke sana, saya mau agak sedikit berpikir berbeda dengan mengatakan bahwa ini memang perlu dilakukan pemecatan ini oleh PDI Perjuangan setidaknya untuk ke masa depan ya. Nanti kalau terjadi keadaan yang sama, ada seseorang yang didukung sebagai calon presiden atau dalam 27 nama itu kan ada calon gubernur atau calon wali kota lah begitu ya, atau calon bupati. Kemudian tiba-tiba tidak lagi mendukung yang merupakan calon dari partainya. Dan itu baik sesuai ADART maupun tadi ya etik ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam komunikasi politik yang memang diberhentikan gitu. Tapi dalam level presiden, Egan dan para pemirsa, ini baru pertama kali terjadi kan? Maksud saya begini, Trump itu pernah dulu di Partai Demokrat loh. Donald Trump itu pernah di Partai Demokrat, tapi dia mengatakan saya berhenti dan kemudian ke Partai Republik gitu. Nah ini kan Pak Jokowi sen kiri atau sen kanannya itu kan belum pernah terjadi gitu. Nah itu yang sekarang dinyatakan oleh PDI Perjuangan untuk itu dihentikan gitu. Nah tetapi untuk tadi mengatakan apa yang lebih diuntungkan, siapa yang lebih diuntungkan pada saat ini, tadi saya sudah menyampaikan karena relatif terlambat, maka ya Pak Jokowi yang jadi diuntungkan sekarang menjadi bebas karena sudah diberhentikan, bisa pindah kemanapun tanpa ada katakanlah semacam atribusi loncat pagar atau kutu loncat. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Noel tadi, Ciko ada benarnya juga dalam konteks begini. Kita harus melihat 10 tahun itu secara murni dalam konteks rusaknya tatanan demokrasi pada bagian yang mana nih gitu. Ya, kalau pengamat atau peneliti harus melihat sama-sama. Jangan ketika bersama dengan suatu partai, dia juga melakukan merusak tatanan demokrasi, lalu kita mengatakan oh itu nggak masalah gitu. Enggak. Selama 10 tahun itu, kalau ada pengerusakan tatanan demokrasi yang menyebabkan titik turunnya indeks demokrasi kita, ataupun apa yang sedang kita alami di Indonesia pada masa itu juga merusak tatanan demokrasi. Jadi ini menjadi menarik, pada bagian itu juga akan menjadi evaluasi bagi PDI Perjuangan. Saya rasa akan ada chapter baru seperti kata Ciko tadi, tapi dengan evaluasi itu. Dan bagi kami peneliti, nggak akan kami bedakan itu. Jadi kalau misalnya bersama dengan PDI Perjuangan ada juga, ya katakanlah ya tadi sebagaimana disebutkan ada bagian ya misalnya merugikan pihak lain, punya data ini dan lain-lain, kemudian menggunakan kekuasaan dan sebagainya. Tetapi sesudah itu berbalik merugikan PDI Perjuangan, misalnya dua-dua itu akan kami saksikan atau kami teliti sama-sama. Begitu ya Gan? Ya, Bang Ciko, ini efeknya diperhitungkan tidak oleh PDIP ini mengenai pemecatan Pak Jokowi ini? Nggak terlalu ya, karena memang fokus kami adalah bagaimana kami menegakkan aturan dan disiplin partai. Itu yang menjadi hal yang utama. Namun memang terkait dengan momentum tadi, kenapa dilakukannya sekarang, justru itu bagian dari semacam sedikit menghargai posisi Joko Widodo sebagai presiden kemarin. Tetapi sesungguhnya kalau secara umum, halayak pun juga udah tahu. Jadi kalau bicara soal efek,
terkait dengan itu. Halayak sudah tahu kita berpisah jalan di Pilpres, kita sudah berpisah jalan sebelum pemilihan legislatif, dan alhamdulillah di pemilihan legislatif PDI Perjuangan masih menjadi partai yang meraih suara terbanyak. Dan kemarin juga di Pilkada kita sudah berpisah jalan, Pak Joko Widodo mengendorse puluhan calon-calonnya yang dia dukung, namun juga PDI Perjuangan alhamdulillah masih bisa mempertahankan suara-suara di kabupaten kota yang cukup besar dan cukup signifikan. Jadi intinya itu tidak menjadi terlalu yang kita pikirkan, tapi kalau ditanya efeknya seperti apa itu tadi saya sudah sampaikan. Tapi yang utama terkait dengan pemecatan antara partai politik dan kadernya, tentunya yang utama dipikirkan adalah bagaimana menegakkan disiplin. Bang Ciko, seberapa besar kemudian dampak pemecatan ini terhadap Kongres PDIP di tahun 2025, Bang Ciko? Saya rasa gini, ya minimal yang pasti Joko Widodo maupun Gibran dan Bobi Nasution nggak bisa mencalonkan sebagai ketua umum atau sebagai pengurus karena bukan lagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Itu aja sih. Di luar itu ya kita sekarang sedang bebenah di internal bagaimana mempersiapkan kader-kader terbaik untuk kemudian nanti bisa masuk di jajaran DPP di Kongres yang berikutnya, dan harapan kami tentunya masih banyak 99,9% masih berharap supaya Ibu Megawati Soekarno Putri tetap memimpin. Tapi kita lihat kesediaan beliau, tapi tentunya nanti kalau amanat Kongres tetap memutuskan begitu, beliau juga sebagai petugas partai harus mengikuti amanat yang telah diberikan oleh para anggota dan kader maupun pengurus. Apakah ini untuk meredam Kongres PDIP yang katanya akan diganggu begitu, Bang Ciko? Enggak juga, enggak. Ini enggak ada hubungannya. Kalau orang mau ganggu dari luar ya bisa aja, tidak harus dari dalam. Jadi biasanya gangguan itu justru dari eksternal. Tapi saya ingin menekankan bahwa semua partai politik yang menjelang Kongres atau Munas atau apapun sebutannya itu biasanya memang selalu ada gangguan-gangguan. Dan ini suatu hal yang biasa. Jadi sebenarnya kami bukan khawatir walaupun Ibu setelah menyampaikan, Ibu justru menyampaikan itu kan sebagai warning untuk pihak-pihak yang ingin mengganggu. Tapi kami artinya menyampaikan bahwa kami di PDI Perjuangan sudah meningkatkan kewaspadaan kami dan siap untuk menghadapi segala macam gangguan dari pihak luar. Baik, Bang Noel, Jokowi Mania ini sudah menangkap tidak sih Pak Jokowi ini mau kemana nanti? Karena juga jadi perbincangan juga nih. Oh gitu, yang pasti Pak Jokowi akan menyalonkan ketua umum PDIP Perjuangan. Dia akan menyalonkan. Menyalonkan orang lain, menyalonkan diri sendiri nih. Ya antara dua, dia menyalonkan temannya yang ada di PDIP atau dia menyalonkan dirinya di PDIP. Iya. Karena gini, kan terkadang nih orang bicara lebih populer Noel di PDI Perjuangan daripada Jokowi itu. Enggak juga. Jadi gini, ini kan tadi menarik sekali ada soal pernyataan soal kedisiplinan partai. Ini pertanyaannya, Jokowi yang tidak disiplin atau partainya yang tidak disiplin? Karena gini, kalau dia menegakkan disiplin partai, saat Jokowi berkuasa, ada pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai partai yang sebetulnya partai bisa melakukan penegakan aturan partai. Kenapa tidak langsung saat itu PDIP sebagai pendukung Jokowi, kenapa tidak langsung dipecat bahwa kami tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemerintahan Jokowi. Kami tidak punya tanggung jawab lagi secara moral dan politik. Gitu dong. Kenapa setelah ada lengser baru ada pernyataan ada penyimpangan dan sebagainya. Itu kan tidak fair. Oke. Nah itu yang kita inginkan. Kalau partai ini punya disiplin partai, dia lakukan saat dia berkuasa. Karena siapa? Jokowi saat berkuasa itu usungan di PDIP. Gitu loh. Bukan Pak Jokowi tidak bisa mengusungkan dirinya loh. Harus diperhatiin. Artinya melihat sejarah itu biar kita logikanya itu tidak lari-lari atau tidak lompat-lompat gitu loh. Biar kita tidak saling menyalahkan. Baik. Oke, nanti kita akan tunggu ya kemudian Pak Jokowi akan kemana. Terima kasih Bang Noel, Bang Ciko, Bang Ege sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.